Hai guys. Welcome to my channel. Jadi selamat datang di channel aku. Sebenarnya video ini adalah hasil dari kegabutan dan rasa bosan selama masa karantina, dan salah satu impian aku kayaknya ya buat bikin channel YouTube. Perkenalkan, nama aku Adrian Kristianto Katili, tapi teman-teman aku kenal aku dengan Ian Katili. Buat kalian yang lebih jauh mau kenal aku, bisa kalian follow sosial media aku di sini. Mari kita berteman dan bercengkerama. Jadi karena ini video pertama aku akan kenalkan sedikit tentang aku. Jadi nama aku tadi Ian Katili, mahasiswa di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kalian tahu Palu kan, yang kemarin kena gempa dan tsunami. Hari ini aku akan membahas sedikit pengalaman aku mengenai suku. Kalau kita berbicara tentang suku, aku akan kenalkan sedikit. Jadi aku ini berdasarkan garis keturunanku, aku ini 50% berdarah Manado, 25% berdarah Chinese, 12,5% Morowali, 12% Gorontalo, dan 0,5% zat-zat aditif lainnya. Ini aku cuma bakal nyeritain cerita tentang pengalaman aku dan hal-hal yang mungkin juga kalian rasakan, yang mungkin kalian pernah rasakan sama seperti aku. Dan di video ini sekali lagi tidak ada maksud rasis, jadi tidak ada unsur rasis dari suku ataupun adat manapun. Ini cuma dari perspektif aku berdasarkan pengalaman aku, dan ini 100% based on true story, kisah nyata. Pada kesempatan ini aku bakal ngebahas tentang sedikit pengalamanku menjadi orang dengan keturunan Tionghoa atau Chinese. Jadi buat kalian yang merasakan pengalaman yang sama dengan aku, atau mungkin ada pengalaman lain yang saling berketerkaitan dengan apa yang kuceritakan, bisa komen di bawah. Langsung saja kita menuju ke videonya. Oke guys, jadi sedikit for your information, menurut Wikipedia, orang Tionghoa atau orang Cina adalah salah satu suku yang diakui secara nasional oleh Indonesia berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Itu berdasarkan Wikipedia ya. Orang Cina itu adalah salah satu suku yang diakui di Indonesia. Apa yang terbesit di pikiran kalian saat kalian mendengar kata orang Cina? Apakah mungkin yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Oke, aku nggak salahin hal itu. Aku juga nggak tahu kenapa bisa perspektif orang-orang terhadap orang Cina itu seperti itu. Mungkin sudah dibangun dari masa yang lampau. Yang pertama adalah, aku tuh dulu pernah ketemu dengan teman, terus teman baru, kita baru ketemu, kenalan, terus kita kenalan, terus aku udah bilang tuh aku orang Cina. Terus langsung dia bilang gini, aku juga punya tuh teman orang Cina, namanya ini, kamu kenal nggak? Nani? Oke guys, aku harus kasih tahu kalian ini, jangan pernah berpikir karena kita orang Cina dan kita bakal langsung tahu orang Cina yang lain. Just for your information guys, jumlah orang yang bersuku Tionghoa di Indonesia pada tahun 2010 itu adalah 2.832.510. Dan bagaimana caranya aku bisa kenal satu di antara mereka? Next, yang kedua, kebanyakan kita berpikir kalau semua orang Cina adalah orang yang kaya atau banyak uangnya. Amin. Cuma bisa mengaminkan ya. Jadi aku sedikit bagi pengalaman kalian. Jadi waktu itu tuh aku mau daftar beasiswa. Jadi pendaftaran beasiswa itu tentang pemotongan uang kuliah. Dan aku menghadap sama ketua prodi aku kan. Bu, ini berkas saya mau mendaftar beasiswa pemotongan UKT, Bu. Hah?
Ngapain lagi coba kamu itu minta beasiswa? Kamu kan itu orang Cina. Orang Cina itu orang kaya-kaya, nggak ada orang Cina yang miskin. Udah, kasih sama teman-teman kamu yang kurang mampu. Oke, yang ini aku harus luruskan ya. Guys, supaya kalian tahu, tidak semua orang Cina itu kaya atau punya banyak uang. Menurut www.merdeka.com, kalian bisa lihat di sini. Iya, pekerjaan orang Cina itu tidak hanya sebagai pedagang atau pengusaha. Ada juga orang Cina yang menjadi tukang, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi tukang bengkel, kerjanya di bengkel, dan lain sebagainya. So, change your mind. Kemudian yang ketiga, kepercayaan. Ian, berapa kali Papa bilang kalau menyapu itu kotorannya, debu-debunya itu dari luar dibawa ke dalam supaya kita bawa masuk rezeki. Kalau kamu menyapunya dari dalam keluar, itu rezekinya kamu buang-buang. Itu adalah salah satu contoh dari kepercayaan entah dari mana. Tapi katanya papa aku, itu salah satu contohnya. Aku juga nggak tahu bagaimana ceritanya debu ataupun kotoran itu dikaitkan dengan rezeki. Ya, aku nggak tahu. Bagaimana dengan kalian yang sama seperti aku? Apakah ada kepercayaan-kepercayaan lain yang mungkin bikin kita komen di bawah. Next, ini mungkin yang paling common ya, yang paling sering dan yang paling umum dan yang paling sering saya sendiri pribadi jumpai, baik itu sama teman-teman aku, sama kenalan-kenalan aku, dan banyak lagi. Katanya orang Cina itu jadi kalau yang bagian ini sih menurut aku ya pribadi, beberapa mungkin iya, aku nggak bisa bilang semuanya itu nggak pelit atau semuanya itu pelit. Beberapa mungkin iya, tapi beberapa juga tidak. Nggak semua orang Cina itu pelit. Banyak juga orang Cina yang dermawan, yang sering berbagi, yang murah hati. Tapi mungkin kalau lebih ke kata perhitungan, mungkin beberapa iya. Contohnya kayak keluarga aku, nggak kasih contoh jauh-jauh ya, cuma kayak keluarga aku. Salah satu contohnya itu ini. Ya, ini punya bapak aku. Menurut bapak aku, apa yang masih bisa dipakai dulu. Nanti yang kalau masih bisa dipakai dan digunakan aja dulu. Hemat, kita harus tahu cara atur uang. Karena cari uang itu susah. Itu. Jadi, kalau kalian di luar sana masih sering beranggapan kalau jangan temenan sama dia itu Cina itu pelit. Atau iya pantas dia kan orang Cina. Oke, itu ubah mindset kalian kok. Banyak kok orang Cina di luar sana itu yang baik hati, tidak sombong dan dermawan. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini, pastikan kalian jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Apalagi kalau kalian masih mau melihat kegabutan-kegabutan dari saya. Ciao.